Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ mata pelajaran kimia. Alhamdulillah para siswa sekalian, pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bersama-sama untuk belajar pelajaran kimia. Para siswa sekalian, pada pertemuan yang kedua mata pelajaran kimia, saya akan mengulas kembali pada pertemuan pertama sebagaimana yang sudah saya sampaikan, bahwa pada pertemuan pertama itu kami sudah memberikan pengantar tentang larutan asam dan larutan basa. Untuk pertemuan yang kedua ini saya akan lebih memperdalam tentang teori asam dan teori basa. Baik, sebelum kita mulai, saya mengajak para siswa sekalian untuk berdoa bersama-sama. Semoga pertemuan mata pelajaran kimia, pembelajaran jarak jauh ini bisa berjalan lancar. Kemudian berikutnya nanti para siswa sekalian selain mengikuti dan mencermati materi yang saya terangkan melalui video ini, para siswa juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam link penugasan. Di dalam link penugasan itu, saya juga nanti dapat mengetahui para siswa mengerjakan penugasan atau latihan soal dengan baik atau tidak, dan akan diketahui berapa yang benar dan berapa yang salah. Itu dalam rangka untuk memastikan bahwa penjelasan materi hari ini itu bisa dipahami oleh para siswa. Kemudian setelah kalian nanti mengerjakan tugas, berikutnya kalian adalah mengisi daftar hadir atau link absen yang sudah kami siapkan. Kemudian yang terakhir nanti, setelah kalian memperoleh penjelasan melalui video ini, ternyata ada beberapa yang kurang jelas, para siswa bisa memperdalam materi ini pada materi PDF yang sudah saya siapkan. Di samping itu, kami juga menyiapkan blog khusus untuk mata pelajaran kelas 10 semester genap. Nanti saya berikan alamat blognya sehingga para siswa sekalian nanti bisa mengingatkan kembali atau membaca kembali materi-materi yang sudah saya sampaikan terdahulu. Dari para siswa sekalian, kita mulai pelajaran itu tentang larutan asam dan larutan basa. Sebagaimana yang sudah saya terangkan terdahulu, bahwa larutan itu terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Pada umumnya pelarut itu adalah air, sedangkan zat terlarut adalah zat yang ditambahkan dalam pelarut atau dalam air. Nah, dalam hal ini nanti saya akan membahas khusus tentang larutan asam dan larutan basa. Sebagaimana yang saya terangkan kemarin, bahwa asam dan basa merupakan dua senyawa yang penting dan hampir setiap hari kita jumpai. Zat-zat yang rasanya masam itu berarti mengandung asam. Yang paling umum adalah misalnya jeruk, kemudian cuka, dan beberapa makanan atau buah-buahan yang lain yang berasa asam itu adalah termasuk asam. Kemudian basa adalah semua senyawa yang memiliki rasanya pahit, diantaranya seperti obat dan sabun. Dan ada beberapa jenis basa yang dapat menyebabkan karat pada besi dan dapat merusak kulit. Di antaranya misalnya adalah pembersih kamar mandi atau toilet, itu termasuk kelompok larutan basa. Walaupun demikian, kita bisa mengetahui atau membedakan suatu larutan itu bersifat asam atau basa berdasarkan
rasa, yaitu ada yang masam maupun pahit, tapi kita tidak diperbolehkan untuk mengetahui suatu larutan bersifat asam atau bersifat basa dengan cara mencicipi. Kita tidak boleh dan dilarang kelas. Apalagi kalau kita ada di dalam sebuah laboratorium, maka kita dilarang untuk mencicipi suatu larutan untuk mengetahui asam atau basa. Nah, bagaimana untuk membedakan suatu asam dan suatu basa? Maka kita akan menggunakan indikator. Nah, ini indikator. Jadi untuk membedakan suatu asam atau basa, kita menggunakan indikator. Namanya indikator asam basa. Apa itu indikator? Yaitu sebuah alat penguji asam atau basa. Selain itu, untuk mengetahui melalui indikator, jenis indikator pun ini dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu indikator alami dan indikator universal. Jadi untuk membedakan suatu larutan asam atau basa digunakan indikator, dan ada dua jenis indikator, yaitu indikator alami dan indikator universal. Sedangkan indikator universal yang paling banyak dipakai itu adalah namanya kertas lakmus dan pH meter. Ini adalah beberapa jenis indikator alami yang banyak kita jumpai ini di alam semesta ini untuk membedakan sebuah larutan asam atau basa. Di antaranya misalnya kobis merah, bunga sepatu, bunga mawar, bayam merah, kunyit, geranium. Warna aslinya seperti ini, bisa kalian lihat di dalam tabel ini. Kemudian bagaimana perubahan warna? Ternyata kalau kubis merah itu dimasukkan dalam larutan asam, maka dia akan berubah warnanya menjadi merah muda. Dan jika dimasukkan ke dalam suatu larutan basa, maka warnanya akan berubah menjadi hijau. Artinya apa? Kubis merah ini dapat membedakan larutan asam dan larutan basa berdasarkan perubahan warna ini. Kobis merah. Kemudian kalau misalnya kunyit ini juga bisa digunakan untuk membedakan larutan asam atau basa. Kalau kunyit dimasukkan dalam suatu larutan asam, maka dia akan berubah jadi kuning. Kemudian kalau dia dimasukkan dalam sebuah larutan basa, maka kunyit ini akan berubah menjadi merah. Nah, ini adalah indikator alam. Indikator alami yang digunakan untuk membedakan sebuah larutan itu bersifat asam atau basa. Jadi kita tidak mencicipi, tapi dengan cara memasukkan ekstrak tanaman ini ke dalam larutan. Nah, untuk mengetahui asam basa, dilihat saja nanti perubahan warna yang dinampak di situ. Kemudian indikator yang lain berdasarkan lentang pH. Nanti pH akan saya terangkan dalam pokok bahasan tersendiri untuk pengetahuan para siswa terlebih dahulu. Rentang pH kurang dari 3 itu berarti asam kuat, warnanya ini merah. Sedang 3-6 asam lemah, jingga, dan seterusnya. Ini rentang pH untuk indikator alami. Kalau pH-nya 7 berarti bersifat netral dan warna hijau. Kemudian indikator universal ini. Indikator tadi indikator alami. Sekarang kita lihat komponen indikator universal. Indikatornya ini kalau alami tadi dari tanaman, kalau indikator universal ini memang dari senyawa.
Ada timol biru, metil merah, bromtimol biru, sampai dengan fenoltalin. Nah, kalau timol biru ini perubahan warna pH itu adalah pada warna merah. Rentang pH-nya adalah 1,2 sampai 2,8. Warna pada pH tinggi adalah kuning. Ini sering dipakai pada saat itu, tapi sekarang banyak ditinggalkan. Karena apa? Karena ada alat uji indikator yang lebih praktis dan lebih mudah. Jadi membedakan warna biasanya paling agak kesulitan, agak mengalami kendala. Nah, ini adalah kertas lakmus. Jadi indikator universal yang paling banyak dipakai adalah kertas lakmus. Kertas lakmus itu terdiri dua warna, yaitu warna merah dan warna biru pada umumnya. Sebuah kertas lakmus itu bisa membedakan sebuah larutan asam atau basa. Jika kertas lakmus berubah jadi biru, berarti dia basa, dan jika dimasukkan ke dalam satu larutan berubah warnanya jadi merah, berarti larutan tersebut bersifat asam. Ini juga sederhana, cuman di sini masih harus membedakan warna. Kemudian yang berikutnya itu indikator larutan. Ini juga jarang dipakai karena kurang efisien dan kurang praktis. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengetahui asam basa, indikator universalnya ini adalah pH meter. Nah, pH meter ini sudah sangat praktis, efektif, dan cepat. Jadi ini pH meter ini dihubungkan dengan kabelnya nanti elektrodanya dilarutkan ke dalam larutan yang akan diuji. Kalau di sini nanti para siswa hanya tinggal melihat jarum yang menunjuk itu di angka berapa. Kalau di angka 0 sampai 6 berarti larutannya asam. Kemudian kalau 8 sampai 14 berarti larutannya basa. Saya akan memberikan contoh yang animasi. Ini yang perubahan indikator pH meter. Coba kalian perhatikan gerakan jarum yang warna merah ini. Kalau di sini larutannya asam, ini disimbolkan dengan H+, ini, maka ini akan menunjuk di angka ini 0 sampai 7. Kalau OH- ini berarti 7 sampai 14. Kalau pH-nya 7, berarti larutannya nanti netral. Nah, ini kalian nanti tinggal jarum yang ada di sini menunjuk angka berapa. Misalnya kalau menunjuk angka 12, oh berarti pH-nya 12. Menunjuk angka 7 berarti pH-nya 7. Menunjuk angka 2 berarti pH-nya 2, dan seterusnya. Ini yang paling praktis dipakai untuk mengetahui suatu larutan bersifat asam atau basa. Sebab asam itu pH-nya 0 sampai 7, kemudian kalau basa pH-nya dari 7 sampai dengan 14. Itu pH larutan asam dan pH larutan basa. Kalau pH-nya sama dengan 7, itu adalah larutan bersifat netral. Nah, ini ada juga yang sudah bersifat digital. pH meter yang bersifat digital, tinggal ujung elektrodanya dimasukkan ke dalam sebuah larutan, maka di sini akan menunjukkan angka. Nah, angka di sinilah nanti yang menunjukkan larutan itu asam atau basa. Contoh, di sini angka 7,11, berarti larutannya di atas 7 berarti basa. Kalau kurang dari 7 itu asam, kalau sama dengan 7 berarti larutannya netral. Ini juga praktis yang sudah bersifat digital. Oke, para siswa semua, itu kaitannya dengan
indikator asam dan indikator basa. Baik, sekarang saya akan melanjutkan. Setelah kalian mengetahui membedakan asam dan basa, tidak boleh dengan indera atau dicicipi, tapi harus menggunakan indikator. Indikator itu ada dua jenis, indikator alami dan indikator universal. Saya akan melanjutkan tentang teori asam dan basa. Sebagaimana saya sudah menjelaskan tentang asam dan basa. Kalau asam adalah suatu zat yang rasanya masam, basa umumnya berasanya pahit. Sekarang kita tinjau secara kimia teori asam dan basa. Nah, dalam hal ini saya akan mengkaji teori asam dan basa menurut Arrhenius. Sebenarnya ada beberapa ilmuwan yang membahas tentang teori asam basa selain Arrhenius. Itu ada Bronsted dan Lowry. Itu juga mengemukakan tentang teori asam dan basa. Dan tetapi untuk kalian itu hanya kami sampaikan tentang teori asam basa menurut Arrhenius. Baik, kita mulai. Asam dan basa menurut teori Arrhenius. Siapa itu Arrhenius? Dia adalah seilmuwan. Nama lengkapnya adalah ini, di sekitar 1884 Arrhenius itu sudah mempelajari tentang sifat asam dan basa. Coba kalian bandingkan, kelihatannya kondisi di Indonesia pada tahun-tahun tersebut kita masih sangat terbelakang. Kita masih dijajah oleh Belanda pada saat itu. Tapi di negara Eropa sana ilmu kimia itu sudah berkembang cukup pesat. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang melepaskan H+, ini ion hidrogen, namanya ion hidrogen, ditulis H+ dalam air, dan basa adalah senyawa yang melepaskan ion OH- atau hidroksida dalam air. Jadi secara teori asam itu di dalam air menghasilkan H+, kemudian basa itu di dalam air menghasilkan OH-. Jadi bedanya di situ. Asam itu H+, kemudian kalau basa itu menghasilkan OH-, asam H+. Nanti ini digunakan untuk membedakan sebuah larutan itu bersifat asam atau basa. Menurut Arrhenius, asam adalah dalam air menghasilkan H+, dan basa dalam air menghasilkan OH-, ion hidroksida. Kemudian ion hidroksida dan ion hidrogen atau H+ terdapat dalam air murni melalui reaksi seperti ini. Jadi di dalam air itu terdapat ion H+, ini hidrogen, dan ion hidroksida atau OH-. Kemudian definisi asam basa versi modern, asam adalah zat yang menambah konsentrasi ion hidronium. Jadi H+-nya itu bertambah dalam air, dan basa adalah zat yang menambah konsentrasi ion OH-. Jadi kalau di dalam air itu sendiri itu ada H+ dan OH-. Kalau suatu zat ditambahkan dalam air, kemudian H+-nya bertambah, itu berarti asam. Kalau sebuah zat dimasukkan dalam air, ternyata ion OH-nya yang bertambah, itu berarti basa. Ini teori yang terbaru seperti itu. Bertambah ion OH-nya atau ion hidroniumnya. Teori asam basa menurut Arrhenius. Kemudian jika dituliskan secara reaksi kimia, asam yaitu ini Ha
bereaksi di dalam air, aqua ini air, akan berubah jadi H+ di dalam air dan amin di dalam air. Sedangkan basa BOH plus dalam air ini akan menghasilkan B positif dan OH negatif. Nah, inilah nanti yang membedakan asam dan basa. Ini ada H+ dan OH min. Maka basa rumus senyawanya adalah OH, di belakang itu ada OH. Sedangkan H+ asam itu di depannya adalah ion H ini, atau atom H. Nanti untuk membedakannya demikian. Baik, saya lanjutkan. Nih, kalau asam seperti ini, contohnya ini HCl. Untuk membedakan ketika HCl ini dimasukkan di dalam air, maka H+-nya akan bertambah. Kemudian HCl ini akan tertulis jadi H+ dan Cl-. Ini ada H+, berarti akan menambahkan ke sini. Nah, asam ini H-nya di depan, ini berarti HCl itu adalah asam. Ini ditunjukkan di depan itu dalam penulisan rumus kimianya. Kemudian kalau basa, ini membedakannya mudah aja ini. OH-, ada OH-nya ini. Kalau suatu rumus senyawa kimia ada OH-nya di belakang, kemungkinan dia adalah termasuk senyawa basa. Memang ada beberapa kecualian, misalnya asam asetat atau CH3COH. Dia itu asam, tapi dalam penulisan rumus kimia itu adalah CH3COH, ada OH-nya, tapi sangat sedikit. Dengan demikian kita bisa membedakan asam basa itu dari rumus kimianya, rumus senyawanya seperti ini. Oh, ini ada OH-nya, berarti basa. Begitu. Membedakannya sederhana. Kemudian jika asam dan basa itu direaksikan, maka akan terbentuk yaitu garam. Jadi garam itu adalah reaksi antara asam dan basa. Reaksi asam dan basa ini disebut juga dengan reaksi penggaraman. Karena hasil dari reaksi asam dan basa itu akan menghasilkan garam. Nah, garam ini diperoleh dari asam dan basa, di mana ion positif basa dan ion negatif dari asam. Misalnya H2SO4 akan terjadi jadi H2 plus SO4 2- akan bereaksi dengan KOH, maka K positifnya dari basa dan ion negatifnya itu dari asam. Jadinya garam K2SO4, kemudian kalau NaCl ini berarti dari NaOH, bahasanya berarti NaOH, dan Cl ini berarti dari HCl. Nah ini Na-nya bereaksi dengan Cl, kemudian OH-nya ini dengan NaCl dan H2O. Ini proses terbentuknya penggaraman adalah dari reaksi antara asam dan basa. Baik para siswa sekalian, nanti kalian kalau ingin melihat materi dapat dilihat pada blog saya, yaitu dengan judul ini pcc-kimia.blogspot.com/2021/01 materi PCC Kimia semester genap ini. Ini kalian ini tinggal klik ini atau bisa di copy kemudian dimasukkan ke browser, nanti kalian bisa membuka. Ini saya ambil contoh, ini saya buka saja di sini materi pada pertemuan kedua.
pada pertemuan kedua ini materinya saya lengkapi. Jadi di pertemuan pertama saya tambahkan pada pertemuan yang kedua. Ini kalau kalian scroll ke bawah nanti akan terdapat seperti ini. Ini penjelasan materi saya yang pertama. Kemudian ini absennya juga bisa kalian lakukan di sini. Baik para siswa sekalian, ini untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi saya ingatkan, setelah ini selesai nanti kalian mengerjakan tugas, kemudian absen atau mengisi daftar hadir. Kemudian kalau waktunya masih ada, silahkan nanti kalian membuka materi PDF yang sudah saya sampaikan, sehingga kalian akan lebih memahami. Kalau ada beberapa pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup kelas masing-masing untuk mata pelajaran kimia. Kurang lebihnya mohon maaf, kita berjumpa di minggu yang akan datang. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.